Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfani, NIM 256009 dari kelas 2025A, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Jombang. Baik, kali ini saya akan mengkritisi KTI, karya tulis ilmiah, dari skripsi dengan judul Hubungan Antara Kebiasaan Belajar dengan Hasil Belajar Siswa di SMP Negeri 21 Batang. Penulisnya yaitu Marisa Damayanti dari Perguruan Tinggi Universitas Jambi. Baik, skripsi dengan judul Hubungan Antara Kebiasaan Belajar dengan Hasil Belajar Siswa di SMP Negeri 21 Batanghari yang ditulis oleh Marisa Damayanti memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan yang bisa dikritik dari segi isi, metode penelitian, serta cara penulisan. Judul penelitian ini sudah cukup jelas dan informatif karena menyebutkan variabel yang teliti, yaitu kebiasaan belajar dan hasil belajar siswa, serta lokasi penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 21 Batanghari. Abstrak tersebut mencakup beberapa hal penting seperti latar belakang, tujuan, dan hasil penelitian, hasil yang dipeloreh dan kesimpulan, sehingga pembaca dapat memahami secara umum tentang penelitian tersebut dengan jelas. Namun, masih terdapat kesalahan dalam penulisan, seperti kata pemahaman yang seharusnya pemahaman, yang menunjukkan kurangnya ketelitian dalam proses penyetingan naskah. Selain itu, hasil penelitian yang disebutkan dalam abstrak menunjukkan bahwa nilai koreksi sebesar 0,248 termasuk dalam kategori memiliki korelasi. Namun, penulis tidak cukup menekankan bahwa hubungan ini dikategorikan sebagai lemah, sehingga pembaca mungkin salah memahami sejauh mana hubungan antar variabel tersebut. Pada bagian awal, penulis dengan baik menjelaskan betapa pentingnya pendidikan, hasil yang didapat dari belajar, serta kebiasaan belajar sebagai dasar dari penelitian tersebut. Latar belakang penelitian ini juga didukung oleh hasil observasi dan wawancara di sekolah, sehingga penelitian ini terlihat relevan dengan kondisi di lapangan. Namun, bagian pendahuluan masih terutama berisi definisi teoritis yang cukup panjang dan tidak terlalu jelas, menunjukkan kekurangan dalam penelitian sebelumnya. Penulis ini belum memberikan penjelasan yang jelas mengapa penelitian mengenai kebiasaan belajar siswa di SMP Negeri 21 Batanghari perlu dilakukan dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Masalah dan tujuan penelitian sudah dibuat dengan jelas dan sangat terkait. Namun penggunaan kata tingkatan untuk mengukur kebiasaan belajar dan hasil belajar terasa kurang tepat secara akademis. Kata tingkat atau kategori lebih sesuai untuk digunakan. Tinjauan pustaka dalam skripsi ini cukup lengkap karena mencakup teori mengenai hasil belajar, kebiasaan belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, serta penelitian yang terkait. Penulis mengambil beberapa referensi dari para tokoh di bidang pendidikan seperti Zali, Slameto, Purwanto, dan Muhyiddin Shah. Namun sebagian besar sumber yang digunakan adalah referensinya sudah lama, bahkan yang dari tahun 1996 hingga 2006, sehingga ketersediaan referensi terbaru masih terbatas. Penelitian ini akan lebih baik jika didukung oleh jurnal-jurnal yang diterbitkan dalam 5 hingga 10 tahun terakhir. Selain itu, penulis lebih banyak menjelaskan teori secara deskriptif daripada menganalisis hubungan antara tersebut dengan variabel penelitian yang diteliti. Dari segi metode penelitian, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengetahui hubungan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar siswa. Menggunakan teknik sampling total terhadap seluruh siswa kelas 8 yang berjumlah 89 orang juga sangat tepat karena jumlah populasi yang ada relatif kecil. Penulis menguraikan langkah-langkah pengujian validitas, reabilitas, normalitas, linearitas, serta korelasi
present produk momen secara terperinci. Namun terdapat beberapa kelemahan metodologis. Pertama, hasil pelajaran yang diukur berdasarkan nilai rata-rata dari semua mata pelajaran di rapor. Padahal nilai di rapor bisa dipengaruhi oleh faktor lain selain kebiasaan belajar, seperti kemampuan berpikir, bantuan dari keluarga, dan tingkat kebaikan metode pengajaran. Kedua, alat pengumpul data berupa kuesioner self-report bisa menyebabkan bias, kata siswa mungkin menjawab sesuai dengan apa yang dianggap benar oleh guru atau peneliti. Ketiga, penulis tidak menerangkan secara jelas bagaimana proses pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan. Misalnya, berapa banyak responden yang digunakan dalam uji coba, serta nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh. Dalam bagian hasil dan pembahasan, penulis memberikan data secara teratur menggunakan tabel distribusi frekuensi serta hasil uji statistik. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara cara belajar siswa dan prestasi belajarnya dengan tingkat signifikan 0,019 dan tingkat korealisasi 0,248. Penulis juga mengkelompokkan kebiasaan belajar siswa termasuk dalam kategori tinggi dan hasil belajar mereka berada dalam kategori sangat tinggi. Meskipun begitu, pembahasan masih terasa belum cukup karena penulis belum layak membandingkan hasil penelitiannya dengan penelitian sebelumnya atau menjelaskan mengapa hubungannya ditemukan hanya pada kategori rendah. Padahal nilai korealisasi 0,248 menunjukkan bahwa kebiasaan belajarannya memberikan kontribusi yang sedikit terhadap hasil belajar siswa, dan mungkin ada faktor-faktor lain yang lebih besar pengaruhnya terhadap hasil belajar. Secara teknis, skripsi ini sudah memiliki seluruh penulisan yang lengkap, mulai dari bagian abstrak, pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, hingga simpulan serta saran. Namun masih terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan. Penggunaan tanda baca serta konsistensi istilah, seperti contohnya penulisan delay avoidance yang sebenarnya seharusnya delay avoidance, ada CE di belakang. Selain itu, daftar pustaka dan penulisan spasi masih belum sepenuhnya sesuai dengan format penulisan ilmiah yang konsisten. Meskipun begitu, secara keseluruhan skripsi ini menunjukkan usaha penelitian yang terstruktur dan relevan dengan bidang bimbingan dan konseling, terutama dalam memahami hubungan antara kebiasaan belajar dan hasil belajar siswa. Kekurangan terbesar dalam penelitian ini adalah analisis yang kurang dalam, variabel yang diteliti terbatas, serta referensi yang digunakan belum terlalu baru. Dengan memperbaiki bagian-bagian tersebut, kekuatan artikel 5 ini bisa menjadi lebih baik dan bisa dijadikan acuan untuk penelitian di masa depan. Nah, itu tadi sedikit banyak kritis saya mengenai skripsi dari Marisa dan Yanti. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.